Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, dan tetap semangat. Baiklah, langsung saja pada video kali ini saya akan menjelaskan materi neraca dengan menggunakan media pembelajaran Canva. Saya harap dengan menonton video ini, Anda dapat mengetahui cara presentasi di Canva dengan menampilkan wajah. Anda dapat menjelaskan apa itu neraca. Anda juga dapat mengidentifikasi manfaat neraca, serta mampu menganalisis unsur-unsur yang terkait dalam neraca, dapat menjelaskan contoh-contoh bentuk neraca, serta dapat membuat neraca. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam mempresentasikan PowerPoint dengan menggunakan aplikasi Canva dengan menampilkan wajah. Pertama-tama kita buka aplikasi Canva terlebih dahulu. Setelah itu maka akan tampil gambar seperti yang tertera di layar. Selanjutnya kita klik fitur semua desain Anda. Setelah Anda mengklik fitur tersebut, maka akan tampil gambar seperti di layar. Selanjutnya kita mengklik desain yang ingin dipresentasikan. Setelah itu kita klik titik 3 yang berada di pojok kanan atas. Selanjutnya kita mengklik tampilkan dan rekam. Setelah mengklik yang tadi, maka kita mengklik lagi tulisan masuk ke studio rekaman. Maka akan tampil seperti di layar. Jika ada tulisan atur kamera dan mikrofon Anda, maka tunggu beberapa saat. Lalu kita klik mulai merekam. Nah, setelah itu akan tampil seperti itu. Kita klik lagi mulai merekam. Dan kita tunggu waktunya selama 3 detik. Setelah tampilannya sudah seperti yang ada dalam layar, maka Anda bisa langsung mempresentasikan materi yang akan Anda jelaskan. Selanjutnya, jika Anda sudah selesai presentasi, Anda bisa mengklik akhiri rekaman. Maka rekaman Anda akan tersimpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai neraca. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sasmita Dewi dengan NIM 2009-0250-2009, Prodi Pendidikan Akuntansi, kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Adapun beberapa poin penting atau pokok pembahasan yang akan dibahas dalam materi ini, yaitu yang pertama pengertian neraca, yang kedua manfaat neraca, yang ketiga unsur-unsur yang terdapat di dalam neraca, yang keempat yaitu contoh bentuk-bentuk neraca, yang terakhir atau yang kelima yaitu bagaimana cara membuat neraca. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengertian neraca. Neraca ini adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan, baik itu aset, liabilitas, maupun ekuitas dari suatu entitas tersebut. Pada akhir periode, laporan posisi keuangan akan menjadi dasar perusahaan dalam menghasilkan suatu keputusan bisnis.
Istilah neraca ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi Anda yang berkecimpung ke dalam dunia akuntansi. Mengapa? Karena laporan ini wajib dibuat oleh entitas bisnis atau perusahaan karena menjadi panduan dalam menentukan keputusan bisnis. Selanjutnya yaitu pengertian neraca menurut berbagai sumber. Yang pertama yaitu neraca berdasarkan ilmu akuntansi. Berdasarkan ilmu akuntansi mengemukakan bahwa neraca atau laporan posisi keuangan ini merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode. Yang kedua yaitu menurut Munawir. Munawir mengemukakan neraca atau balance sheet ini adalah laporan yang menyajikan sumber-sumber ekonomis dari suatu perusahaan atau aktiva, kewajiban-kewajibannya maupun utang, serta hak para pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan tersebut atau modal pemilik pada suatu saat tertentu. Yang ketiga yaitu menurut James Civerhern. Menurut James Civerhern ini mengemukakan neraca ini adalah ringkasan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu yang menunjukkan total aktiva dengan total kewajiban serta ditambahkan dengan total ekuitas pemilik. Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua yaitu manfaat neraca. Manfaat neraca ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis perubahan kondisi keuangan suatu perusahaan secara berkala dari tahun ke tahun. Yang kedua yaitu bisa digunakan sebagai alat untuk menganalisis likuiditas suatu entitas sehingga diketahui kemampuan suatu perusahaan untuk melakukan kewajibannya dengan harta likuid. Yang ketiga yaitu bisa digunakan sebagai alat untuk menganalisis kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi utang jangka pendek sebelum jatuh tempo. Pembahasan yang ketiga yaitu unsur-unsur neraca. Terdapat tiga unsur di dalam neraca keuangan, yaitu yang pertama aktiva. Aktiva ini atau biasa disebut sebagai aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas bisnis yang diharapkan dapat memberikan manfaat di masa depan. Aktiva ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama aktiva tetap. Aktiva tetap ini adalah aset yang umur kegunaannya digunakan dalam jangka waktu yang panjang, yaitu lebih dari setahun. Aset ini umumnya digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan. Beberapa yang termasuk dalam aktiva adalah tanah, gedung, mesin, serta peralatan. Aset jenis inilah yang mengalami penyusutan karena penggunaannya akan berkurang dan berkurangnya masa pakai. Selain itu, aktiva tetap juga memiliki bentuk lain, yaitu aktiva tak berwujud. Yang termasuk ke dalam aktiva tak berwujud ini seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, serta hak sewa. Jenis aktiva yang kedua yaitu aktiva lancar. Aktiva lancar ini adalah aset yang umur kegunaannya untuk jangka pendek. Proses pencairan aktiva lancar ini kurang dari atau maksimal 1 tahun. Yang termasuk dalam aktiva lancar ini seperti kas, piutang,
perlengkapan, persediaan, serta biaya dibayar di muka. Unsur yang kedua yaitu pasifa. Pasifa ini adalah kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh suatu entitas bisnis kepada pihak lain, baik itu dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Pasifa atau kewajiban dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, utang jangka panjang. Utang jangka panjang ini adalah setiap utang yang periode pembayarannya relatif lama. Beberapa yang termasuk utang jangka panjang itu seperti utang obligasi, utang hipotek, serta masih banyak lagi. Jenis pasifa yang kedua yaitu utang jangka pendek. Utang jangka pendek ini adalah semua utang yang harus dibayarkan paling lambat 1 tahun. Beberapa yang termasuk di dalam utang jangka pendek ini seperti utang wesel bayar, atau wesel bayar ini akan dibayarkan kepada pihak lain yang pernah dibayarkan sebelumnya. Pada umumnya umur utang wesel ini yaitu 30 hari, 60 hari, atau 90 hari. Jenis utang jangka pendek yang kedua yaitu utang dagang atau account payable. Utang dagang ini adalah utang kepada rekan usaha atau biasa disebut supplier dalam kaitannya untuk kegiatan perusahaan. Misalnya itu membayar barang yang sudah diterima sebelumnya. Yang ketiga yaitu biaya yang harus dibayar. Segala biaya yang harus dilunasi dalam satu periode pembukuan, misalnya utang gaji atau upah, serta utang biaya lainnya. Unsur yang ketiga yaitu modal, atau biasa disebut sebagai equity. Modal ini adalah uang atau barang yang dipakai sebagai dasar untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam hal ini, modal dalam neraca ini adalah saldo dari modal akhir sebuah perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Dengan kata lain, modal atau equity ini merupakan selisih atau nilai lebih aset dikurangi dengan liability. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu contoh bentuk-bentuk neraca. Terdapat dua bentuk penyajian neraca dalam laporan posisi keuangan, yaitu yang pertama, laporan neraca bentuk skontro, di mana kita bisa melihat contoh yang tertera dalam layar. Kita bisa memperhatikan kolomnya, bahwa bentuk neraca skontro ini perhitungannya menampilkan perhitungan dari dua sisi, atau dipisahkan antara sisi kiri dan sisi kanan, di mana pada sisi kiri terdapat akun aktiva yang terdiri dari aktiva lancar serta aktiva tetap, dan sisi kanannya yaitu terdapat komponen pasifa, yaitu kewajiban atau utang serta terdapat modal. Bentuk laporan neraca yang kedua yaitu laporan neraca bentuk stafel, di mana di sini juga kita bisa melihat contoh yang tertera pada layar, di mana itu kolomnya lurus ke bawah dan saldonya itu diletakkan pada sisi debit dan kredit di samping, serta menggabungkan antara aktiva pasifa dalam satu kolom yang sama. Namun dari bentuk-bentuk laporan neraca ini
kita harus memperhatikan dalam penyusunannya supaya bisa supaya dalam penyusunannya ini menyesuaikan berdasarkan jumlah pos akun yang dipakai perusahaan. Jika akun yang digunakan itu banyak, maka bentuk neraca yang sesuai adalah bentuk neraca stafel karena lebih efektif. Sedangkan apabila nominal akun yang digunakan lebih sedikit seperti bisnis UKM, maka bentuk laporan neraca yang paling efektif digunakan yaitu laporan neraca bentuk skontro. Pembahasan yang terakhir atau yang kelima yaitu bagaimana cara membuat neraca. Langkah-langkah dalam pembuatan neraca ini akan ditemukan banyak angka-angka untuk diinput ke pos-pos kerangka neraca. Angka-angka tersebut merupakan nilai transaksi atau nilai dari kegiatan perekonomian perusahaan. Untuk prosesnya akan melalui beberapa tahap, seperti yang pertama yaitu kita menyusun jurnal neraca, yang kedua yaitu kita mempostingnya ke dalam buku besar, selanjutnya yaitu kita membuat laporan laba rugi, dan selanjutnya yaitu membuat laporan perubahan modal. Apabila Anda telah menyelesaikan keempat tahap di atas, maka selanjutnya Anda dapat memulai membuat laporan neraca. Untuk dapat mengetahui besaran angka yang akan dimasukkan ke laporan ini, Anda dapat melihatnya ke dalam buku besar yang sudah disusun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengetahui besaran keuntungan yang diperoleh. Setelah itu, laba tersebut nantinya akan dimasukkan kembali sebagai modal pemilik pada laporan neraca yang tengah Anda susun. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa laporan neraca ini merupakan sebuah laporan yang erat kaitannya dengan keuangan, sehingga dalam pengelolaan, pembuatan, serta pembacaannya haruslah lengkap serta detail, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan atau hal yang dapat menyebabkan kesalahan saat pembacaan. Karena banyak hal yang kaitannya sangat erat, termasuk pada analisis rasio keuangan, jika terjadi kesalahan dalam pembacaan maupun pembuatan, maka data yang dihasilkan tidak akan sesuai dengan data finansial usaha Anda yang sebenarnya, dan ini dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah penyebutan kata, mohon dimaklumi, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.